Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 12 akan memberikan informasi ataupun pemaparan materi singkat mengenai pengertian ilmu pengetahuan, iptek di dalam Al-Quran, iptek dalam As-Sunnah, dan perkembangan iptek di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Maka sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alfa Papila Pratama dengan NPM 20210004. Yang kedua, Cindy Saputri dengan NPM 20210030. Dan yang ketiga, tentu saja saya sendiri, Putri Tunggal Dewi dengan NPM 20210039 dari Prodi Akuntansi 01 semester 2. Dan langsung saja untuk materi yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ngilm, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan merupakan dua persoalan yang takkan selesai-selesai persoalannya. Dalam ajaran Rasulullah SAW, jauh sebelumnya telah menganjurkan kita untuk selalu mencari ilmu pengetahuan. Banyak hadis Rasulullah SAW terkait masalah anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di antaranya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai dengan lian lahat. Pengertian ilmu pengetahuan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Yang kedua, menurut Ali Anwar Yusuf, ilmu adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian secara empirik dan dapat diterima oleh rasio. Yang selanjutnya adalah iptek di dalam Al-Quran. Sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran telah mengisyaratkan pentingnya ilmu pengetahuan dan menjadikan proses pencarinya sebagai sebuah ibadah. Di samping itu, Al-Quran juga menegaskan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah Allah SWT. Dengan berlandaskan kepada Al-Quran, manusia akan mengetahui hasil penelitiannya mengenai alam melalui pengkomparasian atau pencocokan dengan Al-Quran. Apakah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran ataupun sebaliknya. Sedangkan pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui salah satunya dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam tulis baca. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Di samping itu, Al-Quran juga memberikan tuntunan praktis bagi manusia, berupa langkah-langkah penting tentang bagaimana memahami alam agar dicapai manfaat yang maksimal. Suatu cara penghampiran yang sederhana dalam pelajari ilmu pengetahuan ditunjukkan dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 3-4 yang intinya mencakup proses kagum, mengamati, dan memahami. Dalam konteks ilmu pengetahuan, Al-Quran mengembangkan beberapa langkah ataupun proses sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya, seraya mengetahui sifat-sifat dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Perintah ini misalnya ditegaskan dalam surat Yunus ayat 101. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Hal ini disyaratkan di dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 149. Yang ketiga, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Persoalan ini dinyatakan dalam surat An-Nahl ayat 11-12. Meskipun demikian, dalam perspektif Al-Quran, kesimpulan-kesimpulan ilmiah rasional bukanlah tujuan akhir dan kebenaran mutlak dari proses penyidikan terhadap gejala-gejala alamiah di alam semesta. Sebab, seperti pada penghujung ayat yang menjelaskan gejala-gejala alamiah, kesadaran adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna menjadi tujuan hakiki di balik fakta-fakta alamiah yang dinampakkan, dan tetap memahami tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang iptek dalam as-sunnah. Dalam bidang tasyri', sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Posisinya menjadi sangat penting mengingat keberadaan sunnah tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Betapapun kemudian, terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian sunnah secara terminologi antara ulama yang ahli dalam bidang hadis, para ahli ushul atau ushuliyin, dan juga para ahli fiqh. Namun, tidak lantas menggeser posisinya sebagai rujukan setelah Al-Quran. Salah satu dari sekian kaidah-kaidah dalam pengamalan hadis, yakni dengan memposisikan doktrin-doktrin sunnah sebagai ajaran. Dalam hal ini, juga termasuk menjadikan sunnah sebagai salah satu sumber dari ilmu pengetahuan, bahkan sampai peradaban. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW memiliki payung peradaban yang unik, yang bisa memadukan dua karakter sekaligus, yakni karakter Rabbaniyah dan Insaniyah. Karakter yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai ketuhanan dengan karakter yang selaras dengan realita yang dihadapi oleh manusia. Jadi, selalu ada pertemuan yang tidak bisa terpisah antara peradaban dengan keimanan dan antara kemajuan dengan akhlak. Terdapat sunnah yang digunakan sebagai tasyri' dan bukan tasyri'. Sunnah sebagai tasyri' yang bersifat umum dan khusus, serta sunnah yang dipakai sebagai ketetapan yang sifatnya mutlak dan insidentil. Hal ini berarti bahwa universalisme hadis Nabi SAW mencakup untuk segala situasi dan kondisi. Sholih likulli zaman wa makan. Disinilah pentingnya mengikuti sunnah dalam upaya meningkatkan peradaban manusia. Mengingat bahwa sunnah atau hadis merupakan instrumen penting dalam mendorong akal dan indera untuk memahami fenomena alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek melalui tokoh-tokoh Islam. Yang pertama yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, tahun 780 sampai 848 Masehi. Ia terkenal luas dengan sebutan Al-Khawarizmi. Ilmuwan muslim yang paling populer di bidang ilmu pasti ia berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm, sekarang Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Penemuannya yang masih dipakai hingga sekarang ini adalah aljabar. Ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khawarizmi juga dikenal ahli di berbagai bidang, seperti astrologi dan astronomi. Lalu yang kedua adalah Abu Abdillah Ibnu Sinan Al-Batani, tahun 858 sampai 929 Masehi. Nama populernya adalah Al-Batani. Al-Batani adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Lahir di Haran dekat Urfat. Al-Batani bekerja di Suriah, tepatnya di Ar-Raqqah dan di Damaskus, yang juga merupakan tempat wafatnya. Penemuannya yang paling besar adalah penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Dengan teori inilah akhirnya bisa dibentuk sebuah kalender yang sekarang kerap ditemui. Al-Batani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alfa Pabila. Yang ketiga adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham, tahun 965 sampai 1039 Masehi. Ia lahir di Basrah tahun 965 dan meninggal di Khairah tahun 1039 pada umur 74 tahun. Di barat ia lebih dikenal dengan nama Al-Hazen. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Yang keempat
adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan tahun 760 sampai 850 Masehi. Ia dikenal dengan nama geber di dunia barat. Seorang polimat terkemuka, kimiawan, alkimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker dan dokter. Diperkirakan lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 803. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Karyanya ini didapatkan dengan ia berguru pada Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, keturunan kelima dari Nabi Muhammad SAW pada masa pemerintahan Mansur Ad-Dawanihi di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam maupun di luar penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat diproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Yang kelima adalah Izzuddin Aildamar Ibnu Ali Al-Jaldagi tahun 1360 Masehi. Ia adalah ahli fisika yang menguraikan penjelasan tentang sifat-sifat suatu benda, cara menghasilkan dan memurnikannya, serta persenyawaannya. Salah satu teorinya yang sangat populer adalah tiap bahan tidak akan bersenyawa kecuali dengan perbandingan bobot tertentu. Yang keenam adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi tahun 858 sampai 925 Masehi. Ia dikenal sebagai rasis di dunia barat, merupakan salah satu pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930. Ia lahir di Rey, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan sastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hanain bin Ishaq di Baghdad. Kembalinya ke Teheran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rey. Selanjutnya, ia juga memimpin rumah sakit di Muqtadari di Baghdad. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad, Ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan timbulnya penyakit rinitis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Pada bidang farmasi, Razi juga berkontribusi menemukan alkohol, menciptakan asam sulfur, memelopori bedah saraf dan bedah mata. Ia juga membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan mortar. Ar-Razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Yang terakhir adalah Abu Ali Al-Husaini Ibnu Abdullah Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia, sekarang Iran. Dia juga seorang penulis produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afsyanah, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia, Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok pembahasan besar. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebutkan Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab penyembuhan dan Qanun kedokteran, Al-Qanun fi At-Tibb. Baik, kami rasa cukup sekian video presentasi singkat dari kelompok kami.
Terima kasih atas segala perhatian dengan telah menonton video ini. Dan tentu saja jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.